Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arun Saputra, asal UPT Rutan kelas 2B Padang. Jabatan sekarang yaitu Kasubsi Pengelolaan. Izin, pada hari ini kami sedang melaksanakan pelatihan kepemimpinan pengawas Angkatan 22 kelompok 3 yang diselenggarakan oleh BPSDM Riau. Pada hari ini kami memiliki agenda yaitu untuk melaksanakan agenda 2, yang mana pada agenda 2 ini kami diampu lagi oleh Bapak Yahman, yang pada hari ini kami berkumpul lagi dalam satu ruangan Zoom, di mana kami kembali membahas tentang diagnosa organisasi, membangun tim efektif di era new normal, berpikir kreatif dalam pelayanan, serta terkait modul kepemimpinan. Pada hari sebelumnya, Bapak Yahman memberikan tugas kepada kami, yaitu terbagi dua, yaitu tugas kelompok dan tugas individu. Di mana tugas kelompok kami dibagi kepada dua kelompok, yaitu kelompok 1 dan kelompok 2, di mana kami diminta untuk melakukan analisa terkait inovasi di bidang perubahan inovatif. Jadi kami khususnya di kelompok 1 mengambil inovasi terkait sistem pelayanan berupa formulir integrasi online. Pada tugas kelompok ini kami ditugaskan oleh Bapak Yahman untuk menganalisa menggunakan kanvas model inovasi 13, yang mana pada hari ini kami mencoba untuk menjelaskan apa saja hal-hal yang terkait inovasi yang kami ambil. Yang pertama yaitu target atau klien. Tentu klien yang kami ambil adalah warga binaan pemasyarakatan yang sudah melewati setengah masa pidana, merupakan itu persyaratan ketika warga binaan untuk melakukan program reintegrasi. Lalu keluarga warga binaan pemasyarakatan yang dimana notabene-nya mereka sebagai penjamin terhadap warga binaan yang akan melakukan program integrasi. Yang kedua, hubungan klien, yaitu sosialisasi offline kepada keluarga warga binaan yang akan melakukan formulir integrasi online. Yang kedua, melalui media sosial. Yang ketiga, pelayanan, yaitu pelayanan online berupa formulir online. Nilai yang ditawarkan terhadap inovasi terkait formulir integrasi online ini adalah tentu pelayanan yang lebih efektif, pelayanan yang lebih efisien, mengurangi biaya yang dikeluarkan oleh warga binaan, serta mempermudah dan mempercepat integrasi. Yang kelima, kegiatan yang akan kami lakukan dalam membentuk inovasi tersebut adalah pertama, membuat formulir online, yang kedua, glorifikasi, yang ketiga, pembuatan panduan pemakaian. Yang keenam, sumber daya yang kami gunakan tentu sumber daya manusia, yaitu anggota yang kami tempatkan untuk mengakomodir apabila ada warga binaan yang melakukan formulir integrasi berdasarkan online. Yang ketujuh, mitra kerja, yaitu rutan atau lapas. Yang kedua, kantor wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Unsur biaya yang digunakan dalam inovasi ini adalah yaitu pertama terkait pembuatan sistem, yang kedua glorifikasi, yang ketiga sosialisasi. Imbalan atau hal yang bisa dirasakan oleh masyarakat tentu dengan terciptanya
formulir integrasi online ini dapat meningkatkan kepuasan masyarakat karena telah membantu mereka untuk tidak repot lagi bolak-balik ke rutan untuk mengambil formulir integrasi online. Risiko yang muncul dalam pelaksanaan inovasi ini adalah yang pertama apabila terjadinya web crash, traffic web penuh, dan jadwal kerja petugas yang bertanggung jawab pada hari itu. Karena sering juga kami terjadi berbenturan terhadap tugas yang lain. Legalitas terkait inovasi ini adalah pertama Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, lalu Permen Nomor 99 Tahun 2012 tentang perubahan PP Nomor 32 Tahun 99. Akuntabilitas yaitu pertama produk, yang kedua adalah laporan pelaksanaan. Yang ke-13 adalah sustainabilitas yaitu keberlangsungan dalam inovasi ini. Jadi kami berusaha untuk melakukan pengembangan aplikasi dan fungsi dalam penerapan inovasi integrasi online ini. Jadi kami dari kelompok 1 mengambil inovasi terkait sistem pelayanan berupa formulir integrasi online. Sedangkan pada rekan kami di kelompok 2 juga mengambil inovasi terkait menjual produk warga binaan melalui e-commerce. Tentu dengan banyaknya hasil warga binaan yang telah dibuat atau dihasilkan oleh warga binaan seperti kerajinan, mebel dengan lain-lain, ini merupakan hal yang sangat bagus. Tetapi kami terkendala selama ini ketika pemasaran. Jadi dengan adanya e-commerce ini tentu dapat mempercepat proses umpan balik dari masyarakat terkait apa yang telah dihasilkan oleh warga binaan. Sama dengan kelompok 1, kami ditugaskan juga untuk mengadukan analisa melalui Canvas Model 13. Yang pertama yaitu target klien terkait menjual produk warga binaan melalui e-commerce, yaitu pertama masyarakat. Yang kedua adalah hubungan klien yaitu konsumen. Yang ketiga pelayanan yaitu online atau media massa. Nilai yang ditawarkan tentu dengan menjual produk warga binaan melalui e-commerce dapat melakukan efektif terhadap waktu dan tempat penjualan. Yang kedua jangkauan lebih luas. Yang ketiga transaksi lebih mudah. Keempat, bisa menjadi mempelajari behavior pelanggan. Lalu aksesnya adalah 24 jam. Kegiatan yang akan dilakukan yaitu pembuatan akun e-commerce, penginputan produk warga binaan di e-commerce. Mitra kerjanya yaitu e-commerce yang tersedia seperti Shopee, Tokopedia, Blibli, dan lain-lain. Unsur biaya yaitu biaya administrasi. Yang kedua adalah biaya produksi. Imbalan tentu dengan meningkatkannya kepuasan konsumen. Yang kedua, meningkatkan premi bagi warga binaan. Risiko yang muncul adalah 1. Kita bergantung kepada jaringan internet. Yang kedua, bergantung dengan alat komunikasi. Legalitas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pemasyarakatan, Pasal 7 huruf E dan Pasal 10. Akuntabilitasnya adalah sumber daya manusia dan laporan keuangan. Sustainabilitasnya adalah pengembangan variasi produk dan menjamin mutu produk. Setelah kami membahas terkait tugas kelompok, lalu dilanjutkan dengan tugas individu, di mana kami diminta untuk melakukan diagnosa terhadap organisasi, di mana kami diminta untuk merumuskan permasalahan yang ada di kantor atau tempat kerja kami, dan kami diminta untuk melakukan pemecahan masalah terhadap hal tersebut. Jadi pada
kesempatan ini kami dari Rutan Padang mengambil permasalahan yaitu terkait antrian, di mana kami Rutan kelas 2B Padang masih menggunakan antrian manual. Hal itu sudah terjadi beberapa tahun ini karena kami sedang berusaha untuk melakukan kerjasama dengan mitra ketiga untuk pemberian nomor antrian berbasis online. Hal-hal yang menjadi masalah tersebut adalah kami analisa dalam bentuk fishbone. Jadi ada seperti metode yang telah tertera di dalam tugas tersebut, sehingga kami mengambil masalah ini cukup krusial karena kami pada hari-hari tertentu mengalami lonjakan, sehingga kami kelabakan apabila pada hari Sabtu khususnya, di mana kami terjadi lonjakan jumlah warga yang datang ke Rutan Padang. Jadi kami di sini mengambil penyelesaian masalah yaitu dalam jangka pendek, jangka panjang, jangka menengah dan jangka panjang. Di mana jangka pendek kami menyusun SOP manajemen antrian kunjungan dengan jelas, menambah petugas piket, lalu membuat nomor antrian manual sementara menunggu alat antrian digital datang. Lalu solusi jangka menengah mengembangkan formulir pendaftaran kunjungan online berbasis Google Form. Lalu membuat jadwal kunjungan online berdasarkan zona waktu, lalu meningkatkan sarana prasarana seperti monitor antrian, pengeras suara dan TV. Solusi jangka panjang tentu kami mengajukan pengadaan sistem antrian digital atau antrian touchscreen di display monitor. Kesimpulannya, saya sebagai konsultan pengelolaan dalam hal ini tentu memiliki peran di mana harus memfasilitasi rekan-rekan dalam pelaksanaan tugas. Jadi kami berusaha untuk memberikan infrastruktur layanan sehingga pelayanan yang kami berikan dalam Rutan kelas 2 Padang dapat berjalan dengan baik dan memuaskan bagi masyarakat. Lalu dilanjutkan lagi dengan teman-teman yang lain memaparkan terkait tugas individu, yang mana rekan-rekan yang lain juga mengangkat isu-isu permasalahan yang ada di tempat kerja masing-masing. Mungkin itu saja yang dapat saya utarakan pada hari ini terkait hasil pembelajaran kami hari ini dengan Bapak Yahman. Semoga apa yang telah kami diskusikan ini bisa menjadi penambah pengetahuan dan nilai bagi kami, sehingga inovasi atau hal-hal yang dikira bagus bisa kami terapkan juga di tempat kerja kami. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terlebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.